Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naifa Alisya. Saya dari kelas 10L. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi materi yang saya ambil itu adalah materi tentang khalifah-khalifah. Seperti yang kita tahu, khalifah kita itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, di sini saya akan menjelaskan khalifah yang pertama, yaitu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini adalah seorang khalifah pertama kita yang diangkat setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan cara bermusyawarah. Oke, saya masuk ke 2 poin yang saya ambil. Yang pertama itu adalah perang Ridho, dan yang kedua itu adalah menulis Al-Quran. Dan keduanya ini berhubungan loh. Jadi, perang Ridho itu adalah perang yang memerangi orang-orang yang keluar dari Islam. Ridho yang berarti murtad. Peperangan Ridho yang mengacu pada serangkaian peperangan yang terjadi atas perintah khalifah pertama kita, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, untuk melawan beberapa kelompok yang disebut murtad. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan perang Ridho. Kata Ridho yang secara etimologi berarti berpaling dari agama, yang bisa disebut dengan kafir atau murtad tersebut. Perang ini perang yang terjadi setelah kematian Nabi dan Rasul Islam yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan dilancarkan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq selaku khalifah pada masa itu. Akibat dari perang ini adalah perang seorang pengikut Nabi Muhammad yang mengakui kenabiannya, yang padahal palsu, yakni Musailamah Al-Kadzab atau Ibnu Habib Al-Hanafi. Peperangan Ridho ini dilakukan di Yamamah, yang pada saat itu juga berhubungan dengan materi saya yang kedua. Jadi poin yang kedua itu adalah penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ini yang awalnya itu adalah sebuah kekhawatiran Umar bin Khattab yang disampaikan kepada khalifah kita Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kekhawatirannya itu dimana bersangkutan dengan materi yang bersangkutan dengan poin yang saya sampaikan pertama tadi, yaitu perang Ridho. Di perang Ridho itu terdapat kurang lebih 1.200 tentara Islam yang mati syahid dan 39 di antara sahabat yang hafal Al-Quran. Jadi itulah kekhawatiran Umar bin Khattab yang disampaikan kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq agar Al-Quran ditulis dan dikumpulkan demi melestarikan dan menyelamatkan Al-Quran dari kepunahannya. Kitab suci Al-Quran yang ada pada saat itu tersimpan dalam bentuk tulisan-tulisan di atas kulit unta, tulang atau hafalan-hafalan dari kaum muslimin, yang mulanya terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran tersebut, karena sebelumnya Rasulullah tidak mencontohkannya, tetapi pada akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq memerintahkan untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Oke, kita masuk ke khalifah selanjutnya, yaitu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua kita yang menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jadi Umar bin Khattab ini mendirikan sebuah Baitul Mal. Ya, ini adalah poin saya yang pertama ya. Baitul Mal itu adalah sebuah kas keuangan negara yang dibangun untuk dapat mengatur keuangan negara yang diperoleh dari pembayaran zakat, pajak, dan hasil rampasan perang. Uang Baitul Mal ini digunakan untuk hal-hal yang baik, yaitu untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan mendanai kehidupan orang-orang miskin dan yatim piatu. Kita masuk ke poin kedua kita, yaitu ada Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini adalah sebuah kota yang dekat Hirah di Irak yang menjadi sasaran ekspansi di bawah pimpinan Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu tentara Islam berhasil menghancurkan kekuatan tentara Persia. Seseorang jenderal Persia yang sombong yang bernama Rustam tewas dalam pertempuran itu. Rustam merupakan seorang jenderal Persia yang sombong. Ia ingin selalu menghancurkan tentara Islam, sehingga perang tersebut
sehingga perang hebat tersebut dinamakan Perang Al-Qadisiyah. Oke, kita masuk ke khalifah yang ketiga, yaitu ada Utsman bin Affan. Jadi saya akan menceritakan sedikit beberapa sekilasnya saja tentang awal dan akhir kepemimpinan khalifah ketiga kita, itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini adalah masa pemerintahan yang paling lama, yaitu selama 12 tahun, yang pada saat itu dari 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan itu dikepung dan dibunuh di rumahnya oleh para pemberontak yang pada malam Jumat 18 Zulhijjah di tahun 35 Hijriah. Utsman ini dibunuh di rumahnya dan semenjak itu lahirlah berbagai fitnah sehingga Islam terpecah menjadi Sunni dan Syiah. Dan poin yang kedua yang saya ambil itu tentang kedermawanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sangat dermawan. Ia selalu menggunakan hartanya pada jalan Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Beliau bahkan membeli sumur yang airnya sangat jernih. Kemudian sumur itu tersebut diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Seperti salah satu contohnya, pada saat perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk berbagai umat Islam. Intinya, Utsman itu sangat dermawan dan selalu menggunakan hartanya untuk mendapatkan ridho Allah. Oke, kita sudah masuk ke khalifah terakhir, yaitu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi saya akan membahas tentang penyebab matinya atau penyebab terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dianggap bersalah karena telah setuju arbitrase, padahal sejatinya Ali itu cuma ingin perdamaian antara umat Islam. Peperangan antar saudara tidak akan menyelesaikan masalah. Maka ia menawarkan perundingan dan dialog oleh Ibnu Muljam dan kelompok Khawarij. Ali akhirnya terbunuh. Dan pada saat itu Ali berumur 62 atau 63 tahun, meninggal karena luka-lukanya. 2 hari setelah Ibnu Muljam memukul kepalanya dengan pedang yang dilapisin racun pada tanggal 21 atau 17 Ramadan 40 Hijriah atau 28 Januari tahun 661 Masehi. Oke, pada tahu belum kalau Ali bin Abi Thalib itu juga memiliki julukan, yaitu gerbang ilmu. Kenapa sih Ali bin Abi Thalib itu dikasih julukan gerbang ilmu? Ya karena Ali bin Abi Thalib itu dikenal dengan kepandaiannya dan ketepatannya membacakan berbagai masalah yang bahkan sangat rumit sekalipun. Beliau juga seorang memiliki abqariyah qadoiyah, yaitu kejeniusan dalam memecahkan ketetapan hukum dan sangat dikenal dalam ilmunya, sehingga Ali bin Abi Thalib itu diberikanlah julukan gerbang ilmu karena kepandaiannya. Sekian saja penjelasan singkat saya tentang 4 khalifah tersebut. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan kepada saya di kolom komentar tersebut. Dan jika saya ada kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.